Pak Aing, ayah salam deui di orang Bangladesh. Assalamualaikum Bapak Aing, apa kabar? Sehat? Sampurasun. Ya, berarti jaminan SNK ini teh nanti SNK-nya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Kepala Desa atau Jarumidun yang telah melangkah menyelamatkan warganya. Saya sudah berkirim uang kepada Jarumidun dan uangnya saya lebihkan untuk biaya makan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan di video kali ini kita akan membahas ya, Kang Deddy Mulyadi mendapatkan pesan penting ya dari warga negara Yaman. Wow, jauh banget ya. Ada dari Bangladesh juga. Wah, ini luar biasa ya, Kang Deddy Mulyadi ini terkenal sampai di seluruh dunia ya. Dan juga berkat terkenalnya Kang Deddy Mulyadi ini kan sering dibanding-bandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta ya. Gubernur Jakarta itu Pak Pramono Anung. Bahkan pendukungnya ada yang sempat bilang bahwa Pak Pramono itu lebih baik dari KDM ya. Jadi bahkan untuk 2029 nanti katanya ini ya, Pak Pram ini jauh lebih memungkinkan gitu ya untuk menyaingi Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk maju ke Pilpres 2029 ketimbang KDM katanya. Waduh, kok jadi gimana gitu dengarnya ya. Jadi tentu saja ini menimbulkan respon dari netizen ya, gimana selengkapnya. Dan juga perbandingan itu loh, kebijakan ya, barak militer versus perpustakaan yang akhirnya ada tawuran di Jakarta. Aduh. Oke, kita terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya guys ya. Let's go. Mulai dari ini ya, warga negara Yaman tadi ya. Nah. Assalamualaikum Pak Deddy. Ya, ayah salam di orang Yaman. Assalamualaikum Bapak Aing. Bapak Aing apa kabar ya? Tuh, di orang Yaman tah hiji. Ya, Bapak Aing, ayah salam deui di orang Bangladesh. Assalamualaikum Bapak Aing, apa kabar? Sehat? Sampurasun. Rampes. Nah, Bapak Aing, ayah deui salam di dia ya orang Bangladesh. Assalamualaikum kabar? Bapak Aing, sampurasun. Rampes. Mantap, mantap ya. Pak Jadi Deddy. orang Yaman sama Bangladesh tadi ya. Ini posisinya di Saudi Arabia guys ya. Oke, coba kita lihat ya. Jadi kapan hari kita sempat spill sedikit ini selengkapnya ya. Aing, Bapak Aing, bakso, mie ayam, nasi goreng, ikan goreng, nasi goreng celur. Ayo Bapak Jualan, Aing, Bapak Aing, Bapak jualan. Aing. Sambil ngomongnya Bapak Aing. Ayo bakso, mie ayam, ayo bakso, mie ayam, nasi goreng, ikan goreng. Ayo apa, ayo Bapak Aing, Bapak Aing. Oke. Bapak Aing, Yang bakso, mie berikutnya. ayam. Bapak Aing, ayo. Sampai pakai pengeras suara ya. Mie ayam, nasi goreng. Asan, cai, cawan. Kita bervideo. Bapak Aing, Bapak Aing ya. Ini viral guys ya. Bapak Aing. Bagus Indonesia, Masya Allah. Jemaah haji Indonesia, umrah haji. Ayo. Bapak Ain, Masya Allah, Masya Allah. Yallah haji. Bapak Aing, ayo. Bakso, mie ayam, nasi goreng, ikan goreng. Margan. Ya ini kita lihat yang komen ya. Mantap, Bapak Aing sampai ke Arab Saudi ya. Coba kita lihat balasannya. Keren ya Bapak Aing. Wih, Bapak Aing sampai ke Saudi, mantap nih ya. Biasanya yang udah disebut nama tersebut pasti jadi RI1 ya. Disebut di Arab Saudi maksudnya ya. Amin, mantap ya. Bapak Aing mendunia tuh. Kalau Anis ndelep malah bahas Anis. Iya, tadi kan ada yang dari Yaman ya, biasanya identik. Kok tumben yang dibahas Bapak Aing ternyata ya, pesan dari orang Yaman ya. Masya Allah, Bapak Gubernur itu di Mekah viral, Bapak Aing, subhanallah ya. Yang suka sama komentar Anis paling hebat belum nongol aja ya.
Kocak anjir. Alhamdulillah Bapak Aing sampai viral ke Timur Tengah. Menyala Bapak Aing sampai mancanegara. Masya Allah Kang Deddy familiar terkenal ke Timur Tengah. Itu tadi ya. Oke lah lanjut ya dengan perbandingan tadi ya. Perbandingan dengan Gubernur Jakarta. Kalau ditanya siapa sih yang paling potensial untuk maju di 2029 sebagai RI 1 dan RI 2 selain Prabowo dan Gibran, ya jelas Pramono Anung dan Deddy Mulyadi. Tapi kalau boleh diadu antara Pramono Anung dan Deddy Mulyadi, ia lebih unggul Pramono Anung. Ini 3 hal kenapa sih Pramono Anung lebih unggul dibanding Deddy Mulyadi kalau Pilpres diadakan hari ini. Pertama, menurut gue cara menghadapi oposisi. Pramono Anung itu lebih diplomasi dan lebih merangkul oposisi. Sementara Deddy Mulyadi itu lebih ekstrim dan cenderung memberantas oposisi. Menurut gue, cara merangkul dan berdiplomasi dengan oposisi lebih dibutuhkan Indonesia saat ini. Contohnya, selama Pramono Anung memimpin, belum pernah sedikit pun beliau menjelek-jelekan proyek yang dikerjakan oleh Anies Baswedan. Sementara Deddy Mulyadi baru beberapa bulan memimpin, langsung membongkar semua kejelekan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Menurut gue nomor 2, Deddy Mulyadi itu terlalu over publicity, dikit-dikit dikontenin. Era sekarang, proportional publicity lebih penting dibanding over publicity, karena akan jauh lebih efektif proportional publicity. Jadi buat publisitas sewajarnya aja, seperti yang dilakukan oleh Pramono Anung. Nah terakhir, menurut gue efektivitas komunikasi. Menurut gue Pramono Anung ini sangat efektif dalam berkomunikasi terhadap dinas-dinas terkait. Dengan cara lebih kalem dan efektif, menurut gue, Pramono Anung lebih dibutuhkan untuk maju sebagai RI 1 atau RI 2. Sementara Deddy Mulyadi, bupatinya pergi ke Jepang aja dikontenin, jadi heboh kan? Oleh karena itu, kalau Pilpres diadakan hari ini, menurut gue akan jauh unggul Pramono Anung dibanding Deddy Mulyadi. Kalau ditanya siapa Masa sih? Kalau Mas Dew ya nggak percaya ya. Kalau hari ini Pilpres gitu, masa KDM kalah sama Pak Pramono? Mustahil lah. Ini sih hanya masalah like and dislike aja ya. Mungkin masnya ini mungkin suka aja sama Pak Pramono gitu ya. Tapi kalau kita ngomong objektif ya mustahil lah. Ya udahlah kita dengerin ini ya. Apa? Komentar netizen yang lain ya menanggapi hal ini. Kalau ditanya siapa sih yang paling potensial untuk maju di 2029 sebagai RI 1 dan RI 2 selain Prabowo dan Gibran, ya jelas Pramono Anung dan Deddy Mulyadi. Tapi kalau boleh diadu antara Pramono Anung dan Deddy Mulyadi, ia lebih unggul Pramono Anung. Saya sepakat bahwa Pramono Anung lebih unggul daripada Deddy Mulyadi. Bahkan levelnya bukan untuk calon presiden Indonesia lagi, melainkan calon presiden Amerika Serikat. Level Pramono Anung sudah setara dengan Donald Trump dan Joe Biden. Bahkan jika dibandingkan dengan Kim Jong-un, level Pramono Anung berada di atasnya. Bayangkan saja, tidak tertulis di sejarah manapun, ada anak nakal bukannya dididik malah dikirim ke perpustakaan. Sekelas Kim Jong-un pun tidak kepikiran. Idenya sangat brilian. Dan satu lagi ide yang sangat cemerlang dari Pramono Anung. Untuk mencegah siswa pelajar tawuran, Pramono membuka taman 24 jam. Coba di sini pemimpin mana yang kepikiran sampai sejauh itu? Sekelas Donald Trump nggak ada apa-apanya. Ya, ini sarkas banget ya, disikat ya sama masnya ya. Ini kita baca komentar ya. Kocak ya, itu orang buzzer Pram. Ya itu lebih tebal. Apanya yang tebal? Ini ada 3 balasan di atasnya. Oh, ketawa aja ya, oh ya. Ya, bawahnya lagi. Itu orang PDIP toh. Emang hebat idenya Pramono Anung. Bikin begadang anak-anak di taman dan perpus siangnya tidur kan nggak jadi tawuran. Itu kan harapan PDIP kalau Pramono Anung yang maju 2029 daripada milih Pramono mending golput katanya. Ya itulah ya, ada-ada aja ya. Ya gimana sih sepak terjang programnya Pak Pram sama Pak KDM nih perbandingannya sebenarnya. Ketika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi lagi sibuk untuk mendidik anak-anak, mengirim anak-anak supaya dididik dengan baik di barak militer, ada satu gubernur ya
Satu gubernur malah mau mindahin patung. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Kemarin gue ngontenin gubernur buah-buahan, sekarang gue ngontenin gubernur patung. Besok nggak tahu lagi gubernur apa yang gue kontenin. Jadi di FYP gue tadi ya, baru muncul gitu ya, ada satu gubernur yang mau memindahkan patung ke balai kota, terus patung itu mau dibangun lagi, mau dibikin patung baru lagi. Saya nggak ngerti ini bapak nih kerja sendiri apa gimana gitu. Soalnya berita terakhir yang saya baca, wagubnya bapak, wakilnya bapak itu lagi keluar negeri pak, buat jalan di red carpet. Patung MH Tamrin itu mau dipindahin ke balai kota, abis itu patungnya mau dibikin lagi. Gua nggak ngerti konsepnya apa, urgensinya apa, gua nggak ngerti kenapa ngurusin pemindahan patung daripada lu ngurusin banjir, macet, rakyat miskin dan yang lain-lain yang langsung berdampak ke rakyat gitu loh. Kenapa patung? Kemarin perpustakaan sama taman 24 jam, sekarang mindahin patung. Itu patung diem-diem aja, udah berdiri di situ bertahun-tahun dipindahin. Gua nggak ngerti konsepnya gimana, idenya dari siapa, pencetusnya siapa, nggak ngerti. Kenapa nggak yang di balai kota aja langsung dibangun tuh patung? Kenapa yang MH Tamrin dipindahin ke balai kota? Kenapa muter-muter? Kenapa nggak langsung aja gitu dibangun patungnya di situ? Kenapa harus dipindahin dulu? Ini ngomongin permasalahan patung-patungan ini ya, gue tuh kayak dejavu gitu. Karena dulu tuh ada pejabat pemimpin gitu ya yang ngebangun patung anggarannya ratusan juta, ujung-ujungnya chaos. Daerah bapak itu dapat APBD anggarannya 90 T loh pak. Masa iya lebih mendahulukan patung pak daripada rakyat pak? Jangan sampai ada udang di balik patung pak. Itu jalanan aja masih banyak banget yang bolong-bolong, itu kecelakaan, laka lalu lintas di mana-mana itu masih mikirin patung. Ya elah. Terus maksud saya gitu ya, ini saya bingung pak, saya orang awam bertanya gitu ya pak, manfaatnya itu patung dipindahin tuh apa gitu? Fungsi patung itu dipindahkan tuh apa gitu? Ini gubernurnya lagi kehabisan proyek atau bagaimana? Gue juga nggak paham. Apa nggak lebih baik cari solusi yang lain gitu pak? Solusi menanggulangi macet, banjir gitu pak? Ya terserah sih, kan bapak bukan gubernur saya. Kalau saya mah gubernur saya kan Deddy Mulyadi gitu. Cuman saya bingung aja gitu pak, kenapa nggak bapak tuh bikin penambahan trotoar untuk pejalan kaki gitu pak? Atau ngebenerin trotoar yang udah rusak gitu, jalanan-jalanan yang rusak gitu, gerenjel-gerenjel di jalan yang membahayakan pengendara gitu pak? Atau nggak dana bikin patung itu dipakai untuk ngeruk sampah dari sungai supaya nggak banjir lagi atau gimana gitu kayak pak, yang dampaknya tuh langsung ke rakyat gitu daripada patung gitu pak. Saya nggak ngerti patung tuh elektabilitasnya tuh apa untuk rakyat, fungsional patung untuk rakyat itu apa gitu loh pak. Mungkin iya suatu saat bapak bisa bangun patung ketika anggarannya mungkin melejit gitu ya pak, atau ada sisa anggaran gitu, tapi kan yang harusnya diutamakan itu kan kepentingan rakyat pak, bukan patung. Maksud saya juga patung kan bukan urgensi ya pak, bukan darurat gitu loh masalah patung ini loh. Aduh patung soalnya setahu saya ya di daerah yang bapak pimpin itu ya, bapak sebagai gubernur daerah sana gitu, masih banyak daerah kumuh loh pak. Buat warga yang dipimpin sama gubernur dia gitu ya, semangat dah gubernur lu, hebat. Udah difasilitasin perpustakaan, taman 24 jam tuh lu dikasih fasilitas tempat nongkrong 24 jam loh, itu nggak main-main. Kalian bisa healing ke perpustakaan, ke taman, dan mengamati patung. Saran aja pak, patung yang dibangun, patung baru yang mau dibangun itu pakai patung banteng aja pak. Saran. Tinggal gubernur Jawa Barat kan terakhirnya Mak Jelep ya. Patungnya patung banteng aja sekalian katanya. Oke, ini ada yang komen ya, cerdas sih menurut saya, karena lagi sulit pimpinan daerah sekarang. Iya lagi sulit ya. Gimana cari cara bocorin anggaran selain di efisiensi, dan KPK-nya lagi galak. Coba cek berapa anggarannya. Saya warga gubernur buah-buahan. Jatim sama kayak saya berarti ya, gubernur buah-buahan. Gaspol mbakku, biar kapok pejabat yang nggak bisa kerja ya. Saya setuju gubernur mindahin patung dengan cara gubernurnya gantiin patungnya. Waduh, siapa nih yang komen nih, kurang ajar banget. PT Berbuah Ruang Tenang BRT. Wah. Oke, terima kasih, sangat menghibur ya. Lanjut ya. Selain mindahin patung, gimana hasilnya? Waduh, lo sudah ada tawuran ya, pecah di Otista dini hari tadi. Wah, ini gimana nih guys ya? Ya, jadi sorry ada musiknya supaya nggak kena hak cipta. Lagian ini intinya tawuran lah ya. Aduh, katanya kan untuk menanggulangi tawuran tuh ya diadain sholawatan itu ya, sama perpustakaan dibuka, taman 24 jam, perpustakaannya diperpanjang ya jam bukanya, nggak 24 jam sih, sampai jam 9 kalau nggak salah ya. Tamannya 24 jam. Ya tetap aja ada tawuran ya. Ya kan udah banyak yang ngomong padahal ya netizen ya. Apakah ngaruh ya perpustakaan sama itu taman ya. Soalnya anak-anak yang suka tawuran nih pastinya ya, walaupun dibukain perpustakaan 1 kali 25 jam pun ya belum tentu belum tentu masuk juga ke perpus ya. Ngapain, emang mereka suka baca ya. Terus kalau taman ya mungkin masih ada kemungkinan nongkrong di situ ya kan. Tapi masalahnya
kegiatannya positif apa negatif ya nggak tahu ya. Ya udahlah, yang jelas masih terjadi ya tawuran ya. Ini yang komen ya. Ada 2 kemungkinan. 1 rebutan buku, 2 rebutan tempat duduk di taman. Ada aja. Biarin, itu bagian dari hak anak. Jangan ditentang, itu cara anak mengekspresikan kepintarannya ya. Melalui tawuran anak terbukti lebih sehat. Apa nih? Jak waringkas, mentalnya juga sehat. Habis tawuran biasanya mereka pergi berbondong-bondong ke perpustakaan dan membaca buku bersama-sama di taman. Ini pasti bercanda ya guys ya. Kenapa nggak pada ke perpustakaan? Kan udah disediakan sama Gubernur Jakarta. Segera tangkap Pak, bawa ke perpus atau taman biar baca buku karangan karangan Tatang S ya. KPAI, Komnas HAM, Feral yang terhormat, silakan solusinya ya. Kalau kayak gini ya, mana ya? Kayaknya kurang kritikan ya, khusus yang Jakarta ya, kayak Jabar ya. Menurut Bapak orangnya gimana, Kang Deddy ini? Orangnya ini warga Jakarta ya. Nah, kejadian nyata. Terus membantu rakyat-rakyat yang susah. Oh gitu. Cari solusi jalan langsung. Ya. Turun ke lapangan langsung Turun ya. ke lapangan langsung. Nah ini Pak, kata orang pencitraan kayak gitu. Menurut Bapak pencitraan atau dia memang orang yang mau turun ke lapangan? Kalau setahu saya emang Pak Deddy itu dari bupati sebelum bupati pun emang udah kayak gitu dia Pak, kerjanya Pak. Bukan karena cuma jadi gubernur aja ya. Belum jadi gubernur emang kayak gitu dia dekat dengan rakyat. Lalu kemarin tuh dia kirim tuh anak-anak nakal di Jawa Barat kalau di sekolahnya kurang bagus atau apa dikirim ke barak militer. Menurut Bapak gimana tuh? Nah itu hasilnya. Setuju Bapak? Setuju banget Pak. Lah kata di Jakarta mau disuruh ke perpustakaan. Ketawa Pak. Itulah Nana yang hasil baret gitu Pak. Nah, Baju kayak gitu orang tuanya kan bangga Pak. oh gitu. Kalau menurut saya pun kalau punya anak kayak gitu, upacara gitu aja dari anak yang bandel, tawuran. Setuju malah dukung. Saya dukung banget Pak. Nah, Dukung gitu. banget itu. Bapak ini orang Jakarta. Aslinya apa ya? Asli Jakarta aja Pak. Asli Jakarta. Betawi Pak. Nah, tapi kok dukung Deddy Mulyadi? Ayo, gimana? Sama kelihatan kerjanya kelihatan kok Pak, nyata. Jadi benar ya, meskipun dia warga Jawa Barat, kalau dia kerja nyata Bapak dukung gitu. Dukung banget Pak. Ya Nah. kayak Ahok dulu lah istilahnya kan. Iya. Oke, jadi Bapak ini artinya lepas dari dia Yang penting siapapun kerja, lagi, ya. kalau memang kerjanya nyata Bapak dukung ya. Dukung, sangat seratus. Lalu Pak gini, katanya dengar-dengar nih, Kang Deddy Mulyadi bakal digadang-gadang jadi calon presiden nanti. Gimana, setuju gak? Setuju banget Pak. Bangga banget lagi. Wah, setuju banget itu, Pak. Jarang orang kayak dia Pak di Indonesia 1001. Ini orang Jakarta. Menurut Bapak dia nih, Ya, tuh itu orang Jakarta yang ngomong guys ya. Kok bisa-bisanya tadi ada pengamat politik di TikTok bilang katanya Pak Pram lebih baik. Aduh, nggak masuk akal banget ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga pendapat guys ya. Oke, lanjut. Wah, ini nggak mau kalah saing sama KDM, terjun langsung ke kali, salpok sama kamera yang syuting gede-gede banget. Pak. Kayaknya serius ini. Semoga bukan konten dan nggak pakai anggaran pribadi gubernur. Jadi yang suka ngata-ngatain KDM itu pencitraan konten ya. Pejabat lain pun sebenarnya sama aja ya, termasuk Gubernur Jakarta. Hari ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Pak. Sama-sama kontennya ya. Beda konsep aja ya. Ini Pak. Tuh. Udah siap kamera tuh kameranya udah siap semua tuh. Ya, sama kan? Iya, dan itu pun ada, biasanya kan ada anggaran ya, anggaran media tuh kayak kata Kang Deddy Mulyadi ya. Ya, tuh
Ya intinya konten ya, sama-sama konten guys ya. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Sama-sama konten ya, coba next ya. Wah ini wakilnya. Di Korea. Ya, kita sedang di DPP Partai bersama Wakil Gubernur Jakarta, Bang Rano Karno. Bagaimana Bang? Beberapa hari ini alhamdulillah terus ini ngurusin banjir. Masih banjir ya? Banjir. Ya, selain banjir apa lagi? Tapi enggak, insya Allah semuanya beres. Beres ya? Beres. Kemarin viral itu di stasiun mana itu ada yang orang ngamuk-ngamuk. Itu teman kebetulan. Teman ya? Saking temennya, saking sahabatnya jadi temen udah lama ya. Iya, ngomongin siapa tadi ya? Ya. Ini kelihatan kompak ya antara Rano Karno dengan Ono Surono. Wah, mungkin yang ada di lagunya Pak Ono Surono itu ini yang dimaksudkan. Ono Surano kan, bukan Ono Surono loh, Ono Surano. Artinya perpaduan antara Ono Surono dan Rano Karno mungkin. Ini ya kompak banget ya mereka ya. Oke, kita bandingkan mungkin dengan KDM mungkin ya. Ini ya. Di satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, gubernurnya itu lagi sibuk untuk mendidik anak-anak muda yang ada di Jawa Barat untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang sampai dibawa ke barak dan dididik disiplin secara militer ya, di mana istirahat ditentukan jamnya supaya di pagi harinya para anak-anak muda ini punya tenaga yang baik, fokus yang baik untuk bisa menjalankan harinya di hari itu. Tapi di satu provinsi lain, justru nih ya, pemerintah memfasilitasi tempat untuk anak-anak muda nongkrong. Ya walaupun memang bukan khusus untuk anak-anak muda sih, tapi difasilitasi sebuah tempat yang dibuka 24 jam untuk berdiskusi, untuk bertemu, entah apapun itu, tepatnya bersosialisasi. Malam hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Dimana nih kalau yang seperti ini diberikan kebebasan seperti ini, tidak diatur rulesnya, anak-anak muda menyalahgunakan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mereka nongkrong sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, dan ketika memulai hari yang baru, karena mereka kurang istirahat, mereka nggak fokus, akhirnya hasil daripada apa yang dikerjakan oleh si anak muda itu tentu akan jauh berbeda kualitasnya dengan orang yang punya istirahat yang cukup. Ya, agak sedikit aneh sih ya. Di saat satunya sedang berusaha untuk fight demi masa depan anak muda supaya bisa menjadi orang yang baik, satunya malah memberikan kelonggaran dengan alih-alih bersosialisasi. Ya, kalau juga mau membuka ruang terbuka hijau nih ya, kayaknya nggak perlu sampai 24 jam, karena setahu saya malah tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Jadi ya. Di satu provinsi karena tumbuhan juga bernapas ya, tapi napasnya tuh di malam hari guys ya. Jadi justru butuh oksigen itu, yang dikeluarkan karbon dioksida. Wah. Ya intinya ini perbedaan ini ya, konsep ya, sangat berbeda banget. Selain program siswa nakal dikirim ke barak militer, itu KDM juga punya program di mana nantinya siswa-siswa itu dibatasi ya jam nongkrongnya ya, jam malamnya itu ya. Katanya jam 8 tuh udah paling terakhir dah. Di atas jam 8 nggak boleh ada anak-anak nongkrong tuh. Mungkin akan di sweeping atau semacamnya. Sedangkan di Jakarta sebaliknya ya, justru disediakan tempat 24 jam. Ya, ini berbeda banget ya. Ya kalian boleh tulis di kolom komentar pendapatnya seperti apa ya. Yang mana kira-kira yang efektif ya. Lanjut ya. Pengen bikin agenda berbahaya, yaitu apa? Kritikan. Karena pendukungnya. Honest, kali ini gue nge-stitch videonya seorang Firdian Aurelio, mas temuan kita ini, bukan untuk membahas tentang apa yang dia sampaikan di dalam video, bagaimana dia ngeritik seorang KDM, masalah bawa anak ke barak, masalah vasektomi. Nah, gue nggak akan bahas itu, karena gue udah tahu standingnya seorang Firdian itu di mana. Karena oposisi daripada apa yang dia dukung, otomatis akan dikritik sekeras-kerasnya. Yang jadi pertanyaan gue adalah, yang jadi gue wonder gitu, yang gue berpikir-pikir, kapan sih seorang Firdian Aurelio itu berani mengkritik seorang Pramono Anung, di mana Firdian ini adalah seorang pendukungnya Pramono Anung, seorang pendukungnya PDI Perjuangan, dan
banyak kok kebijakan-kebijakan daripada Pramono Anung yang agak-agak Nyeleneh ya. apaan ya, berani dikritik sama Firdian atau cuma jago kandang. Ya, ini salah satu TikToker yang sering kritik pemerintah gitu ya. Termasuk akhir-akhir ini mulai merambat ke Kang Deddy Mulyadi ya. Ya memang ternyata setelah ditelusuri oleh netizen ya ada track record dia itu dekat dengan PDI Perjuangan ya, pantesan ya gak pernah kritik Pramono. Ini kapan nih kritik Pak Pram ya, ditunggu ya abangnya ya. Coba lanjut lagi. Kan yang perlu dikritisi, Lagi ya? contohnya satu jelas adalah pelajar ke barak militer. Jangan cuman kritik KDM dong. Coba tuh kritik Pramdul. Gimana? Mendingan ke barak atau ke perpus atau ke taman tuh buat nangani anak-anak nakal. Coba berani enggak? Ya enggak lah. Kan buzzernya Pramdul. Buzzernya Pramdul katanya. Kan yang perlu dikritisi, contohnya. Oke, makjleb ya. Lanjut buat sebelum gua dulu bukan ini ya, sebelum menutup ya. Deddy Mulyadi. Gua dulu di Jakarta dukung pendukungnya Pramono nih. Tapi menurut gua untuk kali ini Deddy Mulyadi itu sangat bagus banget. Contohnya kayak program barak ya, anak nakal dikirim ke barak. Nah, programnya Jakarta siapa? Pramono, anak dikirim ke anak nakal kirim ke perpus. Emang ada anak nakal mau ke perpus? Aneh aja kalau menurut gue sih. Maksudnya yang bagus di copy aja, jangan gengsi gitu loh. Nah, ini. Gua dulu bukan ya? pendukung. Oke. Sebagai sebelum menutup ya. Apakah kalian sepakat bahwa pemerintahan Pramono Anung itu melambat? Mungkin dulu kita digembor-gemborkan bahwa Pramono Anung akan menjadi wujud oposisi sesungguhnya dari pemerintahan pusat yang akan bersanding melalui program demi program. Namun semakin kesini kita akan melihat bahwa untuk bersanding dengan pemerintah itu sangatlah susah. Jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat saja, Pramono Anung masih kewalahan. Kita lihat dari bencana banjir beberapa waktu lalu yang menimpa Jakarta dan Jawa Barat, pemerintahan dari Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, itu merespon langsung dengan revitalisasi sungai, kali, dan langsung bersentuh dengan korban banjir. Sedangkan Pramono Anung mendapat sentimen negatif dari masyarakat ketika dirinya justru memantau banjir dari helikopter. Menurut kalian, apakah Pramono Anung masih punya kesempatan atau masih punya harapan sebagai corong oposisi pemerintahan dari Prabowo Gibran, atau cukup hanya sebagai gubernur saja tanpa memainkan peran ganda? Gimana menurut kalian? Jangan lupa Iya, follow. kalau dibandingkan cukup kewalahan katanya ya, bahkan nggak ada gebrakannya ya sampai hari ini, kayaknya gitu-gitu aja ya. Yang rame KDM terus kan. Terus 2029 mau dibandingin, jangankan calon presiden ya, yang mencalonkan aja belum tentu berani ya. Oke lah, ini iya. Izin Bu, ya gimana Ibu? Ibu sehat? Sehat ya. Jadi gini Bu, saya lagi dibanding-bandingin sama Gubernur Jawa Barat terkait itu loh Bu, yang pemutihan pajak kendaraan. Jadi warga Jawa Barat senang semua, termasuk ya warga saya. Aduh. Jadi saya rencana mau ngikutin dia gitu. Ya agak malu sih, tapi gimana ya Bu ya? Boleh nggak Bu kira-kira Bu? Loh, ntar dulu, dipikir-pikir Ibu dulu. Oh siap, saya manut Bu, saya petugas partai, selalu manut sama Ibu. Gagal manding. Menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana Mas? DKI punya aturan. Setuju sekali aku sama Mas Pramono Anung ya. Jakarta punya aturan ya. Emang Jawa Barat nggak punya aturan ya? Jadi jangan ngikutin Kang Deddy Mulyadi ya. Mas Pramono Anung tetap pada stylenya aja. Karena memang terobosan-terobosan Kang Deddy Mulyadi ini ya sangat luar biasa dan berat untuk ditiru dan diikutin ya. Karena selain berguna, bermanfaat, dan memutihkan pajak kendaraan itu bikin masyarakat sangat happy. Bayangkan aja mereka ke kantor Samsat, warga Jawa Barat membayar pajak, itu pasti senyum-senyum semua.
Karena denda tunggakan dinolkan. Jadi hanya bayar pajak pokok di 2025. Jadi luar biasa. Sedangkan untuk Jakarta ya gitu aja, nggak apa-apa, tetap bayar denda, ya tetap bayar pajak normal, denda tunggakan normal, ya kan? Ya karena agar pemasukan ke Jakartanya besar, bisa bayar gaji pejabat, tunjangan pejabat, dan pejabatnya happy. Kalau warganya ya ntar aja lah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin dulu. Atau jangan-jangan Mas Pramono Anung gengsi ya, ayo, karena dibanding-bandingin gengsi. Nggak perlu gengsi, santai aja. Kalau memang program ataupun terobosan Kang Deddy Mulyadi bagus dan patut untuk ditiru, cobalah belajar dari dia. Atau jangan-jangan, oh iya petugas partai lupa aku, jangan-jangan nggak ada izin dari ibu, harus minta izin dulu. Aduh, pusing lah. Pusing. Ya, ini sarkas banget ya. Jadi ya kita tahu sendirilah kalau dari partai bandeng itu apa-apa petugas partai ya harus ada izin sama ibu. Susah kalau kayak gini ya. Ini mentingin rakyat duluan apa mentingin partai duluan kalau kayak gini? Ya, berarti jaminan STNK ini nanti STNK-nya diambil oleh ibu, nanti jaminan mengambil STNK-nya pakai surat itu ya, surat pengambilan. Siap. Ibu perlu ini ya. Tadi kan nomor HP-nya itu nomor HP saya, yang bertanda tangan di sidang bertanggung jawabnya adalah anaknya. Ya karena ini kan warga ini warga saya kepala desanya, itu warga saya, karena itu tidak mampu ya belum punya uang, maka saya jaminkan STNK ini untuk itu gitu. Makanya nanti kalau besok belum terrealisasi pembayarannya, itu ke nomor telepon saya aja ya. Karena ini keluarga tidak mampu ya, jadi itu mungkin sebisa saya untuk bisa membayar besok. Saya janjikan ke ibu besok ya. Saya membaca berita ya bahwa Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi yang bernama Jaromidun itu menjaminkan STNK mobilnya untuk jaminan bagi keluarga pasien yang dirawat di RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Karena yang bersangkutan tidak punya case, dan kalau membuat case baru perlu waktu 14 hari, sedangkan dia harus dilayani. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Kepala Desa atau Jaromidun yang telah melangkah menyelamatkan warganya. Dan tadinya saya pikir tagihannya besar. Setelah saya cek barusan, tagihannya hanya sekitar 1.700.000 dan sisanya 1.200.000 belum dibayarkan. Sebenarnya itu rumah sakit harus tetap memberikan layanan pada siapapun yang memerlukan pengobatan tanpa harus bicara apakah dia punya case atau tidak punya case, karena itu adalah kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Dan yang berikutnya adalah kepala desa sebenarnya sangat mudah untuk berkoordinasi dengan dinas teknisnya, dinas kesehatan kabupaten atau dengan bupatinya. Saya tidak tahu di Sukabumi apa yang menjadi problem. Hal yang kecil seperti ini harus muncul ke permukaan seolah-olah menjadi peristiwa besar. Hanya 1.700.000 rupiah menjadi sesuatu yang begitu seperti berat tertangani. Untuk itu saya sudah berkirim uang kepada nomor rekening yang dikirim barusan setelah saya minta ke Jaromidun, dan uangnya saya lebihkan untuk biaya makan dari keluarga pasien. Untuk itu mari kita saling melayani dan bangunlah komunikasi yang baik antara para kepala desa dengan bupati, dengan para kepala dinasnya, agar Jawa Barat bisa memberikan layanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Dan saatnya kita menjadi pemimpin yang melayani, menjadi pemimpin yang menjemput, bukan menjadi pemimpin yang dilayani, dan menjadi pemimpin yang menunggu datangnya informasi. Oke guys, ini sebagai penutup ya. Nah, sebagai penutup kita lihat kita mau kondangan di Tasik ting saha nu hajat nantinya ho. Kesederhanaan Kang Deddy Mulyadi ya. Anu hajat saha kondangan.
Hah, Pak? Pak Iis, naon ngawinkeun? Menang teu kaundangan. Antar urang mesti ditarik ditolak. Ayo. Undangan hayo. Oh, hayo antar. Oh. Jadi naon ya? Waduh, bagian parkir. Oh, bisa ditolak ya datang kaundangan diusir gitu deui. Waduh. Ya, saha nu hajat ya teh? Oh, alhamdulillah. Salam, datang ya teh. Menikah enggak teh? Oh, sana ya. Oh, alhamdulillah. Bapak dah mau. Alhamdulillah saya. Mau datang ya ke pernikahan sederhana ya. Ya. Abang sebelah sini. Bangga. Ya, Kang Dedi, Kang Gubernur. Mantap. Alah, mantap Pak Dedi. Siap dan dukun. Opat ya. Halo, saya punya komunitas. Bapak bagian naon di dia? Saran Kang Dedi. Dagang naon dahar jeung naon dia? Bulu. Oh, dahar jeung ulu hayam di komunitas Kang Dedi siap naon. Oh, ini waktu masih jadi calon gubernur ya. Belum jadi gubernur nih. Emang sederhana orangnya ya. Kita mau hajatna saha? Asih. Anu hajat saya. Itu lagi. Kenging abi kaundangan. Kenging. Bisa ditolak balik deh. Oh, ceritanya dadakan ini guys ya. Lucu ya. Kaget nih tuan rumahnya. Ya. Yo. Ya betul. Langsung diserbu tuh. Langsung diserbu. Ya, banyak yang pengen selfie, banyak yang foto bareng. Menang teh kaundangan. Hah? Menang teh. Bisa ditolak. Langsung pada histeris, heboh. Aduh, heboh. Bapak Aing. Apa bingung? Pak, fokus semua. Mana pengantin istrina lagi ganti baju? Gancang ikut ganti baju samporkeun. Pengantin wanitanya masih ganti baju. Sip, oke, bagus. Kang, Sini. Pengantin prianya sampai minggir gitu ya. Kalah sama mama. Ya. Padahal KDM mau nyamperin pengantinnya dulu ya, Nah, ini orang tuanya. Nih. Ayo. Ya, udah ya. Sebenarnya mungkin panjang, kalian bisa ikuti di Putra Siliwangi ini ya. Mungkin ada channel YouTube-nya mungkin ya, karena mesti nggak tahu. Tapi ada ininya ya, tulisannya ya, Putra Siliwangi ya. Ya guys ya, menurut kalian gimana ya perbandingan antara KDM dengan Pramono Anung dan juga
terkenalnya KDM sampai dengan Timur Tengah tadi ya. Luar biasa ya. Oke, di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semuanya supaya tidak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.